Sekarang ini kita sedang berada di zaman di mana tema protagonis dibuang dari party adalah tema yang populer. Tiap musim pasti ada aja anime yang temanya protagonis dibuang dari party. Seperti anime Yusa Party wo Oida Sareta Kinyo Bimbo atau Jack of All Trades Party of None yang tayang di musim ini. Ini adalah sebuah babak baru atau bubble baru di dunia anime, di mana bubble seperti ini tuh memang sudah sering terjadi. Dulu di sekitar tahun 2012 sampai 2016 ada bubble Magic School Ecchi Harem. Dengan anime populernya ada Mahoka Kouko, Trinity Seven, Kekusen Toshi Asteris, dan Rakudeki no Kalpari. Lalu setelah bubble Magic School Ecchi Harem, muncullah bubble baru, yaitu bubble Isekai dan MC Overpower, yang muncul di tahun 2016 sampai 2020. Yang judul populernya itu ada Arifureta, Isekai Smartphone, Bofuri, dan masih banyak lagi. Nah, barulah di tahun 2020 sampai sekarang ada bubble baru, yaitu bubble protagonis dikeluarkan dari party. Yang aku nggak begitu tahu anime apa yang mengawalinya. Mungkin anime paling pertama yang mempopulerkan tema ini adalah Arifureta yang rilis di tahun 2019. Tema protagonis dibuang dari party sebenarnya udah populer di light novel dan manga bahkan sebelum tahun 2019. Cuma untuk anime baru populer sekarang. Dan seperti biasa, ketika ada bubble seperti ini, pasti akan overuse. Yang outputnya adalah banyak anime biasa, anime daur ulang, dan bahkan anime busuk. Contohnya di musim ini yaitu Jack of All Trades, yang bagi aku adalah anime daur ulang, yang sangat mirip dengan anime Banished Court Magician. Nah, mungkin kalian merasa saat ini bubble protagonis dibuang dari party terasa boring dan juga busuk. Maka muncul pertanyaan kenapa bubble ini terasa boring dan busuk. Bagi aku ada beberapa jawaban. Jawaban pertama sudah saya bilang sebelumnya, bahwa ada overuse di bubble seperti ini. Setiap bubble pasti akan overuse. Seperti dulu ada tema Isekai dan MC Overpower yang juga overuse, membuat kita merasa boring. Nah, yang overuse sekarang adalah bubble protagonis yang dibuang dari party. Jawaban kedua karena protagonisnya baik-baik saja. Mungkin kita ambil anime Jack of All Trades sebagai contoh. Nah, protagonis Jack of All Trades itu baik-baik saja. Dia itu tidak punya masalah. Dia itu karakter berbakat, kuat, dan hebat. Yang rekan-rekan satu partinya tidak menyadari kehebatannya. Dan ketidaksadaran itu membuat si protagonis dibuang dari party. Tapi di awal kita itu diperlihatkan bahwa meski si protagonis dibuang dari party, dia itu baik-baik saja. Dia itu tidak punya masalah. Dia itu masih bisa bekerja sebagai petualang. Karena ya dia hebat dan dia punya pengalaman. Bahkan dia memilih untuk jadi petualang solo. Karena dia mampu untuk jadi petualang solo. Yang saking tidak ada masalahnya, si protagonis ini tuh sampai menolak ajakan gabung ke party kelas S yang jadi kompetitor party protagonis sebelumnya. Jadi meski dikeluarkan dari party, protagonis ini tuh tidak punya masalah. Hidupnya itu masihlah jalan. Dia itu masih bisa jadi petualang. Bahkan dia masih dipandang tinggi sama banyak orang. Yang punya masalah di Jack of All Trades itu malah mantan party protagonis. Yang mereka ini tuh jadi kerepotan dan jadi sangat lemah ketika protagonis hilang dari party mereka. Nah, dengan protagonis yang tidak punya masalah, membuat kita itu tidak dekat dengan protagonis. Termasuk tidak tertarik dan tidak merasa kasihan dengan protagonis. Ya, ngapain merasa kasihan? Kan hidupnya aja baik-baik saja tanpa masalah. Nah, protagonis yang baik-baik saja tanpa masalah ini adalah sebuah kesalahan untuk anime bertema fantasi action. Karena inti dari fantasi action adalah perjuangan keluar dari masalah. Kita ambil contoh fantasi berkualitas yaitu Sousou no Frieren dan juga Mushoku Tensei. Dua anime ini bertema fantasi yang dianggap berkualitas oleh banyak orang. Dan para penonton pun merasa dekat dengan protagonis kedua anime ini, yaitu Frieren dan juga Rudeus. Nah, kenapa kita merasa dekat dengan protagonis? Karena kita dibawa untuk menyelesaikan masalah si protagonis. Protagonis di kedua anime ini punya banyak sekali masalah. Yang paling terlihat adalah masalah mental. Frieren itu punya masalah mental di mana dia tidak mengerti arti kehidupan. Dia juga tidak mengerti seberapa berharganya kehidupan. Sampai di suatu titik di mana dia merasa menyesal karena tidak dapat mengerti perasaan dari Himmel. Atau mungkin bahkan Frieren itu tidak mengenal Himmel secara keseluruhan. Lalu protagonis di Mushoku Tensei yaitu Rudeus punya masalah mental juga, di mana dia itu takut bersosialisasi. Dia itu punya trauma dalam bermasyarakat karena dia adalah korban perundungan dan dia adalah seorang hikikomori.
Nah, di Frieren dan Mushoku Tensei, kita itu dibawa untuk memahami masalah si protagonis, dan dibawa juga untuk menyelesaikan masalah si protagonis. Membuat kita itu merasa peduli dengan protagonis. Dan juga kita merasa dekat dengan protagonis dari anime Frieren dan Mushoku Tensei. Di lain sisi, kita itu sama sekali tidak peduli dengan protagonis Jack of All Trades, karena protagonisnya itu tidak memiliki masalah. Dia itu orang yang hebat yang hidupnya baik-baik saja. Jadi kesimpulannya, alasan kenapa bubble tema protagonis dibuang dari party itu terasa boring atau bahkan busuk, karena adanya overuse dan tidak adanya masalah. Atau protagonis yang baik-baik saja tanpa masalah. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah bubble ini tuh akan pecah? Bagi aku, jawabannya iya. Bubble protagonis dibuang dari party akan pecah seperti bubble-bubble sebelumnya. Yang jadi pertanyaannya, kapan bubble ini akan pecah? Biasanya pecahnya bubble seperti ini ketika ada penggantinya. Seperti pecahnya bubble Magic School Ecchi Harem itu ketika muncul bubble Isekai MC Overpower. Dan bubble Isekai MC Overpower mulai pecah ketika muncul bubble protagonis dibuang dari party. Jadi itu dia pendapat aku tentang anime dibuang dari party yang terasa boring dan busuk. Jika kalian punya pendapat tentang masalah ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi di situ kayak biasanya. Jadi sampai di sini videoku kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.